Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Kepoin Islam. Apa kabar sahabat Islam semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar atau Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Quran Surah As-Saffat ayat 99-113. Allah mengisahkan tentang kekasihnya Ibrahim saat berhijrah meninggalkan negeri kaumnya. Ibrahim memohon kepada Allah agar diberi seorang anak saleh. Allah kemudian menyampaikan berita gembira seorang anak yang amat sabar, Ismail, karena ia lahir saat Ibrahim berusia 86 tahun. Tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini di kalangan para pemeluk berbagai agama, karena Ismail adalah anak sulung Ibrahim. Allah berfirman, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yaitu ketika beranjak dewasa dan bisa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sama seperti ayahnya. Mujahid menafsirkan, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, yaitu ketika sudah beranjak dewasa, mampu berkelana dan mampu berusaha dan bekerja seperti yang dilakukan ayahnya. Saat itu Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih Ismail. Disebutkan dalam hadis marfu dari Ibnu Abbas, impian para nabi adalah wahyu. Ubaid bin Umair juga menyatakan seperti itu. Perintah ini merupakan ujian dari Allah untuk kekasihnya. Perintah untuk menyembelih anak yang amat ia sayangi, yang baru lahir saat Ibrahim menginjak usia tua. Setelah sebelumnya, Ibrahim diperintahkan untuk menempatkan Ismail dan ibunya di sebuah negeri antah berantah tak berpenghuni, di sebuah lembah tanpa suara dan tanpa teman pendamping, tanpa tanaman dan tanpa hewan ternak yang bisa diperah susunya. Namun, Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah. Ibrahim meninggalkan keduanya di negeri itu dengan percaya dan berserah diri kepada Allah. Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi Ismail dan ibunya, memberi keduanya rezeki dari arah yang tidak mereka duga. Saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak pertama sekaligus semata wayangnya, Ibrahim memenuhi perintah itu, menjalankannya, dan segera menunaikan ketaatan kepadanya. Ibrahim kemudian mengutarakan perintah itu kepada anaknya untuk lebih membuatnya rela dan lebih meringankannya daripada harus membawanya dengan kasar dan menyembelihnya secara paksa. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Si anak yang amat sabar ini langsung membuat ayahnya senang dan berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jawaban yang disampaikan Ismail ini sangat tepat, sebagai wujud puncak ketaatan kepada sang ayah, juga Rabb seluruh alam. Allah berfirman, maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Menurut salah satu pendapat, aslama artinya keduanya berserah diri kepada perintah Allah, dan Ibrahim bertekad untuk melaksanakannya. Menurut pendapat lain, ini adalah rangkaian kalimat yang didahulukan dan diakhirkan. Tallahu lil jabin artinya Ibrahim membaringkan Ismail dengan tengkurap. Pendapat lain menyebutkan Ibrahim menyembelih Ismail dari bagian tengkuk agar Ismail tidak melihat Ibrahim saat menyembelihnya. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid,
Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Dahak. Menurut pendapat lain, yang benar, Ibrahim membaringkan Ismail layaknya posisi hewan-hewan sembelihan saat disembelih, dan salah satu pelipisnya menyentuh tanah. Aslama maksudnya Ibrahim membaca basmalah dan takbir, sementara Ismail mengucapkan kalimat syahadat untuk menghadapi kematian. As-Sudi dan lainnya menafsirkan Ibrahim memotong leher Ismail dengan parang, namun sama sekali tidak melukai leher Ismail. Menurut pendapat lain, antara parang dan leher Ismail terdapat lempengan perunggu. Saat Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya di leher Ismail, Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu tujuan dari perintah itu sudah tercapai. Kami hanya ingin mengujimu, dan kau sudah menaati perintah itu. Kau segera melaksanakan perintah Rabb-Mu. Aku menggantikan anakmu itu dengan hewan kurban, sebagaimana dulu aku melindungi badanmu dari kobaran api, juga sebagaimana kau dengan rela memberikan harta terbaikmu untuk tamu-tamumu. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, yaitu ujian yang nyata dan jelas." Firman-Nya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, yaitu kami tebus anak yang hendak disembelih itu dengan hewan sembelihan yang kami berikan." Menurut pendapat masyhur kalangan jumhur, hewan sembelihan yang dimaksud adalah domba putih, lebar matanya, dan bertanduk. Ibrahim melihat kambing tersebut terikat pada sebuah tombak di Gunung Tabir. Imam Thauri meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Qusaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia menuturkan, kambing tersebut telah digembalakan di surga selama 40 tahun. Sa'id bin Jubair mengatakan, kambing tersebut pernah memakan rumputan surga, hingga Gunung Tabir terbelah mereka saat kambing tersebut berada di atasnya. Kambing tersebut memiliki bulu berwarna merah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seekor kambing bermata lebar, bertanduk, dan memiliki suara embikan keras, turun dari Gunung Tabir menghampiri Ibrahim, lalu ia sembelih. Itulah kambing kurban yang dipersembahkan anak Adam, lalu diterima. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Mujahid mengatakan, Ibrahim menyembelih kambing tersebut di Mina. Ubaid bin Umair mengatakan disembelih di Makom. Terkait riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebut kambing yang dimaksud adalah kambing hutan, juga riwayat dari Hasan yang menyebut kambing jantan dari sumber air bernama Jarir, sama sekali tidak sahih. Sebagian besar data-data semacam ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat yang disebutkan dalam Al-Quran sudah cukup mengisahkan peristiwa besar dan ujian nyata yang terjadi. Selanjutnya Allah menebus Ismail dengan hewan sembelihan besar, dan di dalam hadis disebutkan hewan yang dimaksud adalah domba. Itu sudah cukup. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, dari pamannya Nafi, dari Sofiyah binti Syaibah, ia mengatakan, seorang wanita dari Bani Sulaim yang melahirkan sebagian besar anggota keluarga kami mengabarkan kepadaku. Ia berkata, Rasulullah mengirim seseorang untuk menemui Utsman bin Talha. Sesekali ia berkata bahwa ia bertanya kepada Utsman, kenapa Rasulullah memanggilmu? Utsman berkata, Rasulullah berkata padaku, aku melihat ada 2 tanduk domba saat aku masuk ke dalam Baitullah atau Ka'bah. Aku lupa menyuruhmu untuk menutupi kedua tanduk itu. Tutupilah keduanya, karena tidak patut ada sesuatu dalam Baitullah atau Ka'bah yang bisa mengganggu orang salat. Sufyan mengatakan, kedua tanduk domba itu tetap menggantung di Baitullah hingga Baitullah terbakar, dan kedua tanduk pun ikut terbakar. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa kepala domba tetap tergantung di dekat talang Ka'bah. Kepala domba tersebut sudah kering. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail, karena dialah yang menempati Mekah. Dan menurutku, Ishak belum pernah ke sana saat ia masih kecil. Seperti itulah teks Al-Quran. Bahkan secara tegas Al-Quran menyebutkan bahwa Az-Zabih yang dimaksud adalah Ismail. Karena setelah menyebut kisah Az-Zabih, Allah berfirman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang saleh. Quran Surah As-Saffat ayat 112. Bagi yang menganggap rangkaian firman ini adalah hal atau kata petunjuk keadaan, pendapat ini terlalu dipaksakan dan jelas bersumber dari kisah-kisah Israiliyat. Seperti yang diketahui, kitab orang-orang Yahudi penuh dengan perubahan, apalagi terkait kisah ini. Karena menurut penjelasan kitab mereka, Allah menyuruh Ibrahim untuk menyembelih anak semata wayangnya. Versi terjemahan ke dalam bahasa Arab menyebut anak pertamanya Ishak. Kata Ishak dalam kisah ini diselipkan, didustakan, dan diada-adakan, karena yang disebutkan dalam kisah ini bukan kata anak satu-satunya ataupun anak pertama. Yang disebut hanyalah Ismail. Motif dibalik semua itu adalah kedengkian Yahudi terhadap bangsa Arab, mengingat Ismail adalah leluhur bangsa Arab yang menempati Hijaz, di mana Rasulullah termasuk salah satunya. Sementara Ishak
Ayah Yakub adalah orang Israel, leluhur orang-orang Israel. Mereka bermaksud merampas kemuliaan ini, hingga mereka mengubah kalam Allah dengan menambahinya. Mereka adalah kaum pendusta dan tidak mau mengakui bahwa karunia berada di tangan Allah semata, yang Ia berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Banyak kalangan salaf dan lainnya menyebut bahwa Az-Zabih adalah Ishak. Penjelasan ini mereka nukil dari Ka'ab al-Ahbar atau dari lembaran-lembaran ahli kitab. Tidak ada penjelasan hadis sahih dari Rasulullah terkait hal itu sehingga kita bisa mengabaikan tekstual Al-Quran. Penjelasan-penjelasan Al-Quran juga tidak menyiratkan seperti itu. Menurut konteks, bahkan tekstual atau bahkan nas, saat kita cermati yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail. Bagus sekali kesimpulan dalil yang disampaikan Ibnu Ka'ab Al-Qurzi bahwa yang dimaksud adalah Ismail, bukan Ishak. Berdasarkan firman Allah, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surah Hud ayat 71. Ibnu Ka'ab menuturkan, bagaimana mungkin berita gembira ini maksud adalah Ishak, dan kelak Ishak akan memiliki anak bernama Yakub. Kalau Ishak diperintahkan untuk disembelih saat masih kecil sebelum ia dilahirkan, ini tidak mungkin, karena berseberangan dengan berita gembira sebelumnya. Suhaili membantah kesimpulan dalil seperti di atas. Intinya, firman Allah, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak. Rangkaian kalimat ini sudah sempurna. Selanjutnya kalimat, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub, adalah rangkaian berbeda, tidak termasuk dalam bingkai berita gembira yang disampaikan. Karena menurut tata bahasa, suatu kata tidak boleh berharkat kasrah, kecuali jika huruf jar disebutkan lagi. Dengan demikian, firman, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub beri'rab nasab karena kata kerja yang tidak disebutkan. Perkiraannya demikian, dan kami berikan Yakub untuk Ishak. Penjelasan Suhaili ini kurang tepat. Suhaili menguatkan bahwa yang dimaksud adalah Ishak berdasarkan firman Allah. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, saat itu Ismail tidak bersama Ibrahim. Karena saat masih kecil, Ismail bersama ibunya di pegunungan Mekah. Lalu bagaimana bisa mencapai usia yang sanggup berusaha bersama Ibrahim? Pernyataan di atas juga tidak tepat, karena seperti yang disebutkan dalam salah satu riwayat, Ibrahim sering ke Mekah dengan mengendarai burak, menengok anaknya setelah itu pulang. Di antara mereka yang menyebut Az-Zabih adalah Ishak, Ka'ab al-Ahbar. Juga diriwayatkan dari Umar, Abbas, Ali, Ibnu Mas'ud, Masruq, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atta, Asy-Sya'bi, Muqatil, Ubay bin Umair, Abu Maisarah, Zaid bin Aslam, Abdullah bin Syaqiq, Az-Zuhri, Al-Qasim, Ibnu Abi Burdah, Makhul, Utsman bin Hadir, As-Suddi, Hasan, Qatadah, Abu Hudzail, Ibnu Sabit, dan pendapat ini dipilih Ibnu Jarir. Aneh jika Ibnu Jarir memilih pendapat ini, padahal pendapat ini adalah salah satu dari dua pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun menurut pendapat yang sahih dari Ibnu Abbas, juga menurut sebagian besar salaf, yang dimaksud Az-Zabih adalah Ismail, Mujahid, Sa'id, Asy-Sya'bi, Yusuf bin Mihran, Atta, dan lainnya dari Ibnu Abbas, ia adalah Ismail. Ibnu Jarir menuturkan, Yunus bercerita kepadaku, Ibnu Wahab memberitakan kepada kami, Amr bin Qais mengabarkan kepadaku, dari Atta bin Abu Rabbah, dari Ibnu Abbas, ia menyatakan, Al-Mufdi atau yang ditebus Allah dengan seekor kambing besar adalah Ismail, sementara orang-orang Yahudi mengiranya Ishak. Orang-orang Yahudi berdusta. Abdullah bin Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya, ia adalah Ismail. Ibnu Abi Hatim menuturkan, aku bertanya kepada Abu Hatim. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Tufail, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jabir, Hasan, Mujahid, Asy-Sya'bi, Muhammad bin Ka'ab, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Abu Salih, mereka menyatakan Az-Zabih adalah Ismail. Baghawi juga meriwayatkan hadis ini dari Rabi bin Anas, Kalbi, dan Abu Amr bin Ala. Ibnu Katsir menyampaikan, diriwayatkan dari Muawiyah, seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai putra Az-Zabihain. Rasulullah kemudian tertawa. Demikian pula pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Hasan al-Basri menyatakan, ini tidak perlu disangsikan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Buraidah, dari Sufyan bin Fazwah al-Aslami, dari Muhammad bin Ka'ab. Ia bercerita kepada mereka bahwa ia menyebutkan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz saat ia menjabat sebagai khalifah. Kala itu Muhammad bin Ka'ab bersamanya di Syam.
Setelah menyebut kisah Ibrahim, Muhammad bin Ka'ab menyebut firman Allah, dan kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran Surah Hud ayat 71. Umar bin Abdul Aziz kemudian berkata, aku belum pernah mengecek masalah itu, namun menurutku kata-katamu itu benar. Setelah itu, Umar menemui seseorang di Syam yang dulu pernah dekat dengannya. Ia tadinya seorang Yahudi lalu masuk Islam, dan keislamannya membaik. Umar bin Abdul Aziz menilai orang tersebut sebelumnya adalah salah satu ulama Yahudi. Umar bin Abdul Aziz lalu bertanya padanya, siapa di antara kedua anak Ibrahim yang diperintahkan untuk disembelih? Orang itu menjawab, Ismail demi Allah, wahai Amirul Mukminin. Orang-orang Yahudi tahu betul hal itu. Hanya saja mereka dengki pada kalian, bangsa Arab, karena ayah kalianlah yang diperintahkan Allah. Juga kelebihan yang disebut Allah atas kesabarannya dalam menjalankan perintah. Mereka atau orang-orang Yahudi mengingkari hal itu dan menyatakan bahwa anak Ibrahim yang disembelih adalah Ishak, karena Ishak adalah ayah mereka. Wallahu a'lam.